Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi tentang bagaimana cara memperbaiki data heteroskedastisitas. Yang di mana anggota kelompok 2 di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri ada Meriani Sanggini Marliana, yang kedua ada Lintang Indah Larasati, yang ketiga ada Widya Alinski, dan yang terakhir ada Zalfa Nurjana. Baik, di sini saya akan langsung menjelaskan tentang pengertian apa itu heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas di sini merupakan suatu kondisi ketika variabilitas atau ragam dari kesalahan residusi dalam suatu model statistik tidak seragam atau tidak konstan di seluruh rentang nilai variabel independen. Di mana dalam konteks regresi linier, heteroskedastisitas ini menggambarkan penyimpangan antara nilai prediksi dan nilai sebenarnya, yang cenderung bervariasi secara sistematis serta bergantung pada nilai variabel independen. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab heteroskedastisitas. Yang pertama, adanya penyebab heteroskedastisitas di sini itu adanya variabilitas yang tidak seragam. Eh, Heteroskedastisitas dapat terjadi jika variabilitas atau ragam dari variabel dependen tidak seragam di seluruh rentang nilai variabel independen. Misalnya, jika variabilitas residual meningkat atau menurun secara signifikan pada rentang tertentu dari variabel independen, hal ini dapat mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Yang kedua itu keberadaan data outlier, yang dimana data outlier ini memiliki pengaruh yang kuat pada variabilitas residual sehingga menyebabkan terjadinya heteroskedastisitas itu. Selanjutnya, di sini masih ada penyebab heteroskedastisitas. Yang ketiga itu karena adanya interaksi antar variabel. Jadi heteroskedastisitas ini dapat muncul ketika terdapat interaksi atau hubungan kompleks antara variabel independen. Dan yang keempat itu adanya spesifikasi model yang salah. Jadi jika model statistik yang digunakan tidak memperhitungkan atau tidak sesuai dengan pola heteroskedastisitas dalam data, hal ini dapat menyebabkan heteroskedastisitas. Misalnya, menggunakan model linier sederhana untuk data yang menunjukkan heteroskedastisitas, ini akan menghasilkan estimasi parameter yang bias dan tidak akurat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang dampak dari heteroskedastisitas. Yang pertama ada estimasi parameter yang bias. Heteroskedastisitas dapat mengakibatkan hasil estimasi parameter model menjadi bias atau tidak akurat. Misalnya pada model regresi, hasil estimasi parameter yang tidak mewakili hubungan sebenarnya antara variabel dependen dan variabel independen. Yang kedua, ada pengujian hipotesis yang tidak akurat. Heteroskedastisitas dapat mempengaruhi hasil pengujian hipotesis yang dilakukan pada model statistik. Misalnya pada uji statistik yaitu uji T dan uji F, di mana pada kedua uji tersebut data harus memenuhi asumsi homoskedastisitas. Apabila asumsi tersebut tidak terpenuhi, maka hasil pengujian dapat memberikan hasil yang tidak akurat dalam kondisi heteroskedastisitas, sehingga hal ini mengakibatkan kesalahan dalam menarik kesimpulan. Selanjutnya yang ketiga ada interval kepercayaan yang tidak presisi. Heteroskedastisitas dapat mempengaruhi presisi interval kepercayaan pada estimasi parameter. Interval kepercayaan yang dihasilkan dapat menjadi terlalu lebar atau terlalu sempit, sehingga mengurangi keakuratan dan ketepatan estimasi parameter. Dan yang keempat ada perilaku statistik uji regresi. Heteroskedastisitas dapat mempengaruhi perilaku statistik uji regresi seperti R-square dan adjusted R-square.
R-square yang biasanya digunakan untuk mengukur kebaikan model regresi dapat memberikan gambaran yang tidak akurat tentang sejauh mana model dapat menjelaskan variasi dalam data. Selanjutnya, untuk metode cara mengatasi heteroskedastisitas akan dijelaskan oleh Lintang dan Jalva. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Lintang Indah Larasati. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatasi masalah heteroskedastisitas dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan metode uji Gletser. Di sini sudah terdapat data yang kita masukkan dengan variabel independen X1 yaitu current ratio, kemudian X2 yaitu cash ratio, kemudian X3 yaitu return on asset, X4 yaitu return on equity dengan variabel Y yaitu dividend payout ratio. Nah, di sini sebelumnya kita akan menguji terlebih dahulu apakah data yang sudah kita miliki sudah terbebas dari gejala heteroskedastisitas, yaitu dengan cara analyze, kemudian regression linear, kemudian variable dependent kita masukkan untuk variabel Y, lalu untuk independen kita masukkan seluruh variabel X, kita save, unstandardized, continue, kemudian klik OK. Kemudian klik transform, compute variable. Di target variable kita masukkan ABS underscore res. Nah, untuk yang ini kita masukkan ABS underscore dalam kurung res underscore 1. Lalu kita klik OK. Ini kita ambilkan, lalu klik analyze kembali, regression, linear, dan klik reset. Kita masukkan ABS res pada dependent, kemudian untuk independennya kita masukkan untuk seluruh variabel X. Nah, selanjutnya langsung kita klik OK. Nah, di sini menghasilkan output bahwasanya untuk variabel ROE, yaitu variabel X4, di sini datanya masih tidak normal atau masih terdapat gejala heteroskedastisitas. Dibuktikan dengan nilai sigma yaitu kurang dari 0,05. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari atau mengatasi heteroskedastisitas pada data yang kita punya? Yaitu dengan cara yang paling sederhana, yaitu transformasi dengan menggunakan logaritma. Cara ini ditujukan untuk memperkecil skala antar variabel bebas. Dengan semakin sempitnya range skala observasi, maka diharapkan variabel errors yang tidak akan berbeda besar antara kelompok observasi yang ada. Nah, bagaimana caranya? Yaitu transformasi seluruh data yang kita punya dengan cara klik transform, kemudian compute variable. Di sini kita ganti dengan ln y. Begitupun di sini kita ganti dengan ln y. Dalam kurung. Klik OK. Selanjutnya, kita lakukan hal tersebut pada seluruh data yang ada. Kita ganti dengan X1. Dengan X1. Oke. X2. Juga diganti dengan X2. Oke. Transform kembali. X3. Lalu klik X3. Oke. X4. Lalu X4. Selanjutnya, setelah kita mentransformasi seluruh data, yaitu ada data untuk LNY, X1, X2, X3, sampai dengan X4, kemudian kita uji dengan menggunakan uji Gletser, yaitu klik Analyze, Regression, Linear, kemudian ini kita reset. Kita masukkan LNY pada variabel dependent, kemudian ln X1, X2, X3, dan X4 pada variabel independen, kemudian klik Save, klik Unstandardized, Continue, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zalfa. Nah, baik. Terima kasih Lintang. Saya Zalfa Nurjana ingin melanjutkan pembahasan dari setelah data ini di logaritma. Pencet transform, pencet compute variable. Tadi kan udah di ABS residual pertama, datanya itu belum masih ada gejala hetero.
Sekarang kita pencet ABS residual, ABS residual 2 dan ABS underscore yang unstandardized setelah di LN. Nah, oke. Setelah itu kita pencet ke Analyze, Regression, Linear. Ini di reset dulu, kita pilih dependennya yang ABS residual 2. Dan untuk independennya, tadi setelah kita di logaritma, pilih ln x1, ln x2, ln x3, dan ln x4. Setelah itu, kita pencet OK. Nah, setelah keluar hasilnya, ini kan udah keluar nih output hasil ABS residual 2 yang tadi udah kita logaritma untuk menghasilkan agar tidak terjadinya hetero. Sehingga menghasilkan ln x1-nya itu signifikansinya 0,88, ln x2 itu menghasilkan 0,342, dan ln x3-nya itu 0,882, dan ln x4-nya 0,536. Ini tuh udah tidak terjadi heterodextrisitas karena p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Maka menghasilkan kesimpulan udah nggak ada heterokedastisitas. Baik, setelah tadi kita uji menggunakan uji Gletser, sudah terbukti bahwa data yang kita miliki sudah terhindar dari masalah heteroskedastisitas dengan SIG yang lebih dari 0,05. Untuk itu, sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, bisa langsung komentar di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.